Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan bersama-sama bersekutu melalui perenungan kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan menaikkan satu pujian, menyatakan kerinduan kita melihat kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kita. Hatuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, seperti pujian kami merindukan Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah bangsa kami. Bangsa kami boleh diberkati, bangsa kami boleh dimenangkan, bangsa kami boleh dipulihkan, bahkan disembuhkan Tuhan. Kalau saat ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Renungan kita pagi hari ini diberi judul memosisikan diri.
memosisikan diri. Pasien positif maupun penyintas COVID-19 seringkali mendapat stigma buruk di masyarakat. Mereka dikucilkan dari menular orang sekitar. Akibatnya, banyak pasien positif tidak bisa menerima kondisinya ketika mereka dinyatakan terpapar COVID-19 dan diharuskan menjalani isolasi. Kondisi seperti itu menggerakkan hati seorang psikologi wanita bernama Endang Prastini untuk mendampingi pasien COVID-19 tanpa rasa takut terpapar virus corona. Ia berupaya merawat kondisi kesehatan mental para pasien dengan menemui dan berkomunikasi secara langsung. Ia menggunakan alat pelindung diri, mulai dari masker, sarung tangan, hingga baju hazmat ketika melakukan pendekatan dan memberikan konsultasi kepada para pasien seraya memotivasinya. Keberanian Endang berinteraksi dan merawat para pasien COVID-19 di tempat isolasi membuat heran sejumlah pihak, termasuk juga pasien yang sedang dirawatnya. Endang bahkan tidak segan memeluk pasien COVID-19, meskipun saat memeluk ia menggunakan APD. Endang sering mendapat pertanyaan bahkan dari pasien COVID-19 tentang alasan di balik tindakannya tersebut. Bagi Ibu Endang, dorongan kasih yang ia rasakan memberikannya kemauan dan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, sikapnya justru mendapat respon negatif, menyalahkan waktu itu dan menyebut tindakannya sebagai pemborosan, dan mereka tidak ada alasan yang masuk akal atas pemborosan itu. Mereka hanya melihat dan berpikir dari sisi penghematan. Tanpa berpikir dan memosisikan diri sebagai wanita tersebut yang melakukan pengurapannya itu karena perasaan kasih dan hormatnya kepada Yesus. Berbeda dengan pemikiran sebagian orang yang hadir pada saat itu, Yesus menghargai tindakan wanita itu. Bagi Yesus, wanita itu telah melakukan hal yang seharusnya. Pokok renungan kita pagi hari ini, jika kita merasa kesulitan untuk bertoleransi, cobalah untuk memposisikan diri kepada orang yang selama ini berbeda dengan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk bertoleransi, cobalah untuk memposisikan diri kepada orang yang selama ini berbeda dengan kita. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, terlebih setiap kita yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Biarlah firman ini memeteraikan di dalam hati kami, sehingga menolong kami ketika kami melakukan dan melangkah dalam kehidupan ini. Setiap tindakan apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh memposisikan diri kami sama seperti wanita yang datang mengurapimu karena rasa syukurnya, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan dan juga sukacitanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, aktivitas pembelajaran kami dari pagi hari ini hingga siang nanti. Biarlah Tuhan boleh hadir, menyertai dan menuntun hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.